Ketika terdapat ancaman terhadap integrasi nasional, letak Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Indonesia terletak di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik. Posisi silang Indonesia merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional, karena memberikan dampak yang positif dan negatif. Ancaman integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Di sini kami hanya akan membahas ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi saja. Ancaman di bidang ekonomi, perekonomian global. Pengertian, perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika seluruh negara-negara di dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Mengapa globalisasi perekonomian mengancam integrasi nasional terutama di bidang ekonomi? Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Pengaruh negatif globalisasi perekonomian yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. 1. Indonesia akan dibanjiri barang-barang luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. 4. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan semua negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dampak positif dari pengaruh globalisasi perekonomian. 1. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 2. Mampu menstimulasi pertumbuhan perekonomian. 3. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. 4. Meningkatkan nilai ekspor